Hello everyone, welcome to The Voice episode 2. Pernah dengar pepatah yang bilang kalau sekolah itu bagaikan rumah kedua nggak? Wah, pernah dong. Dan mungkin di episode kali ini tuh kayak cinta lama bersemi kembali dong. So, let's to the listen. Oh ya dong, akhir-akhir ini kayaknya hujan sering turun ya. Iya ya, Suf. Untuk teman-teman pendengar The Voice, jangan lupa ya untuk jaga kesehatan. Oh ya, buat kalian jangan lupa untuk istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan bila perlu minum vitamin. Makasih, Suf. Oke. Oh ya, sebelum mulai kita perkenalan dulu nih. Aku Muhammad Yusuf dan di sampingku ada Dominic Olivia. dan kita nih baru kelas 10 ya. 6 bulan berjalan 1 semester. Tapi kayak udah nyaman banget sama 88 ya. Iya ya, Suf. Suf, tahu gak sih? Kok ternyata guru favorit kita semua adalah yang pernah sekolah di sini. Kayak mereka udah nyaman banget gak sih sama 88? Iya ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa ya? Siapa? Udah, tanpa berlama-lama lagi kita panggilin aja Bu Mayang dan Parade. Bu Mayang. Silahkan duduk. Si perpus. Saya main apa-apa yang nyaman. Iya. Nyaman banget. Gimana perasaannya akhirnya bisa masuk podcast 88 setelah kemarin penundaannya tunda terus sekarang akhirnya bisa terjadi gitu. Saya sih dari awal juga udah tertarik ya untuk ikut podcast SMA yang 88 gitu. Syukur-syukur bisa berbagi wawasan, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan sama para penonton dan sama kalian juga tentunya. Keren gak sih? Keren banget. Bu Mayang gimana perasaannya? Seneng banget ya, karena udah lama nggak bersua gitu kan. Apalagi saya bareng rekan saya dan junior saya juga. Bener. Junior. Berarti senior dan junior ya? Iya. Berarti Iya. Bu Mayang dan Paradenal ini lulusan tahun berapa? Kalau saya sih lulusan tahun 2019, jadi kita cuma beda berapa tahun ini kira-kira? 4, 5 atau 6 kali ya? 5 atau 6 tahun. Nggak segitu sih. Nggak sih. Kebetulan Radinal dan saya hanya beda 1 year saja. Alasan Paradenal sama Bu Mayang milih 88 waktu itu apa ya? Mungkin Bu Mayang bisa jawab dulu. Oke, untuk saya kenapa sih milih 88? Karena ya rumah saya dari sama Negeri 88 deket ya, pasti nyampe lah rasanya. Terus juga mungkin karena saya dulu SMP-nya di 217, terus teman-teman saya ada di sini juga, jadi ya udahlah nyemplung aja sekalian bareng teman-teman saya. Terus udah kepleset sekarang? Udah kepleset. Oh, udah. Kalau saya tuh masuk sih ini karena prioritas mungkin ya. Kita juga emang udah tertarik aja sih sama N88 karena kan dilihat dari luar ini 88 itu gedungnya lumayan besar. Jadi kalau misalkan saya bandingin sama sekolah-sekolah saya yang dulu SD SMP, karena emang SD SMP kan, nah 88 ini lebih besar. Jadi saya ngeliatnya tuh wah, kayak saya mau masuk sini deh gitu. Berarti keinginan, terus teman-teman sama dekat. Iya, Oh ya. betul. Terus ngomongin, tadi kan 1 year gap kan, 2018 2019. Benar. Dulu di sekolah pernah saling kenal gak sih? Kenal, kita kenal gak? Kita kenal nggak? Kenal dong. Jadi kalau misalnya kita mau cerita ini awal kenal kita ya. Awal kenalnya itu dari ekskul. Cuma kalau misalkan tahu, mungkin sebelum kita ekskul ya, Bu Mayang ya. Kita udah sama-sama tahu karena kan satu sekolah kan. Bahkan kalian pun sama kakak tingkat kalian lihat, oh yang itu memang Bu Mayang, ini orangnya Pak Kenal. Nah
pernah ngerasain kayak gitu kan? Pernah. Nah, jadi kalau misalkan untuk interaksinya kita mulainya dari ekskul ya, Bu Mayang ya? Iya, dari ekskul. Iya, jadi kita baru mulai ngobrol nih ketika ternyata tahu nih, oh ternyata saya ekskulnya barengan sama Bu Mayang. Gitu. By the way, ekskulnya tuh ekskul apa ya? Ekskul apa kita? Kita selalu ya, kita yang suka matah-matahin benda tuh Coba, selalu coba. kira-kira. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Cluenya kita suka pakai sabuk merah. Pencaksilat. Silat? Benar, pencaksilat. Cuma Nah. kalau di 88 ini pencaksilatnya itu perguruannya namanya Merpati Putih. Jadi kita satu ekskul. Iya. 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 Kalau kalian ekskulnya apa nih? Kita Sama, apa ya? sama padus. Sama Oh, padus. sama padus. Berarti Ntar bernyanyi. ntar bisa lah ajarin Iya, kita nyanyi. nyanyi lah ya. Gitu. Ntar kalian Gimana saya ya? ajarin mata-matain batu. Wow. Oh ya, pas di sekolah nih, kan tadi kan katanya satu MP gitu, satu Merpati Putih, satu ekskul. Nah, untuk para Denal sendiri itu ngeliat Bu Mayang tuh kayak gimana sih? Kayak tetap senior Ini dan saya junior juga gitu. dari bangku ya, agak takut Iya. di depan. Ya kayak ngeliat senior gitu yang sangat tinggi banget atau gimana, apa biasa aja gitu, kayak nganggapnya Bu Mayang cuma temen gitu. Ya kalau dianggap tinggi banget, enggak tinggi banget ya. Soalnya tinggian saya. Saya kan emang ada imut-imut kecil gimana gitu. Kalau untuk melihat Bu Mayang, misalkan kita tarik garis perbedaan antara zaman kita sekolah sama zaman kita sekarang menjadi tenaga pendidik, perbedaannya adalah dulu Bu Mayang itu di mata saya terlihat galak bet dadadah. Galak banget. Gak apa-apa kan Bu Mayang? Gak apa-apa. Tapi kalau sekarang itu baiknya baik banget. Karena kan kalau dulu itu Bu Mayang itu di ekskul bendahara ya? Sama bendahara, Bendahara saya Bu Mayang. jabatan zaman dulu. Iya, jadi bendahara kan bayangin. Keren banget. Tepuk tangannya dong. Tapi selain MP tadi, Merpati Putih, ekskul, itu tuh Bu Mayang dan para Denal di sekolah biasanya ngapain aja gitu, kayak hobi gitu, kayak suka gitu di sekolah. Hari-harinya tuh kayak pengen masuk sekolah, alasannya pengen ini gitu, suka banget gitu. Apa Bu Mayang? Untuk saya sendiri, mungkin karena saya dulu suka olahraga ya. Saya suka kalau misalkan pas lagi pelajaran olahraga itu kan kadang suka lari, terus juga memang hobi saya olahraga kayak main futsal, renang, terus juga jadi seneng aja gitu kalau olahraga kayak gitu sih. Kalau pada Denal gitu Enggak, kan lu. Emang lu beneran futsal? beneran dulu saya sama Pak Iwan ya, dulu pelatih saya. Saya nggak tahu soal ada futsal putri gitu. Kalau saya sih kegiatan di sekolah ya, paling kalau nggak game sih dengerin musik, atau enggak misalkan di kelas ini lagi ada teman yang bawa gitar atau lagi ada pelajaran seni musik, nah itu biasanya saya main gitar. Cuman main gitarnya ini tetap tidak mengganggu pembelajaran ya, maksudnya tidak mengganggu kelas-kelas yang lainnya juga. Oh ya, dan sekarang nih kita bahas ini deh, masing-masing gitu, pertanyaan buat masing-masing. Oke, boleh. Sekarang ke Bu Mayang nih. Bu Mayang dulu. Bu Mayang dulu ya. Prestasi yang Bu Mayang raih selama SMA itu apa sih Bu? Bisa dari hobi Ibu yang renang atau futsal atau yang lain? Oke, jadi selama saya sekolah di SMA 88 ya, saya alhamdulillah dapat dipercayakan kalau saya itu nari tradisional. Kebetulan saya waktu itu menang se-Jakarta Timur, itu nari tradisional Betawi sama Jawa Barat. Juara Bu. Juara. Juara 3. Apa yang penting juara ya. Iya, karena zaman dulu aja udah pesaingnya banyak banget ya. Nah, di situ kita kan tahu nih Bu Mayang itu jurusannya IPS. Iya. Maksudnya kan guru sejarah pasti nggak mungkin IPA dong. Oh, iya dong. Ya itu nggak mungkin lah ya. Ya nggak mungkin. Itu kenapa sih dulu milih jurusan IPS? Apa nggak suka IPA kah yang suka hitung-hitungan gitu? Bener banget nih, keren banget nih Mas Yusuf. Udah ada apa kita telepati kan? Gimana? Keren ya.
Jadi saya memang tidak suka yang namanya hitung-hitungan, tapi kalau ngitung duit saya lancar, insya Allah. Apalagi kalau duitnya menak ya. Itu semua sih. Kan biasa banget Kita tuh, juga- gede banget kita ya. juga Itu semua Iya, dong. saya lebih suka menghafal. Terus saya suka baca buku, saya suka yang membahas tentang masa lalu, tapi tidak masa lalu dengan yang lain ya. Waduh, masa lalu spontan. Berarti memang dari awal ya Bu Mayang memang suka ilmu kemasyarakatan ya? Iya, saya memang lebih dominan ke ilmu pengetahuan sosial ya, misalkan IPS ketimbang anak IPA gitu. Karena ya gimana ya, saya agak kurang untuk hitung-hitungan, tapi kalau ngitung duit saya seneng. Wah. Kayak pas masuk nih, masuk jurusan IPS, ada nggak sih kayak role model atau yang bikin semangat lagi buat belajar gitu? Ada sih. Itu ada Pak Yus, kalian mungkin tahu ya Pak Yus yang ikonik banget, imut-imut gemes gimana? Ya kan, karena emang Pak Yus kebetulan deket sama saya karena udah terlihat kali ya bakat saya menonjol di sejarah. Jadi ya udah kata Pak Yus, saya diarahin kayaknya kamu cocok deh jadi maksudnya masuk ke jurusan sejarah gitu. Jadinya diarahin lah sama beliau, terus juga dikasih tahu buku-buku yang bagus dibaca tuh apa, kayak gitu sih. Oh, berarti suka baca gitu kan? Iya, Ya? suka baca. Nah, oke, itu kan tadi kan Bu Mayang nih. Sekarang kita pindah nih ke Para Denal. Ayo, tanya. Jangan grogi no. Udah tenang aja. Tenang. Tenang aja. Kenapa kan masih muda lah, 2019 lulus ya? Iya, berapa tahun? Aduh, berapa ya? 3. 3 tahun. 3 tahun. Ya 3 tahun ya, 3 tahun. Saya habis Oke. pas ada pusing. Kenapa milih guru Para Denal? Kenapa milih guru? Iya. Milih guru tuh maksudnya gimana nih? Kenapa memilih guru sebagai lanjutan gitu? Habis lulus tuh pilihnya guru, kenapa? Gitu. Nah, kalau saya ini tuh awal mulanya karena saya sering ngajarin teman-teman saya. Awalnya sih karena melihat kesenangan teman-teman kalau mereka tuh paham gitu dan mukanya tuh senyum-senyum gitu ya. Kalau ngerti kan senyum-senyum, nah itu tuh bikin saya, oh ternyata gini ya kalau misalkan bisa bikin orang tuh paham gitu, tanpa perlu memberikan uang ya, mereka bisa senyum-senyum gitu. bilang oh gitu berarti ngerti. Iya, kayak mereka nih bilang, oh itu tuh udah titik tertingginya seorang siswa Suatu untuk paham. kepuasan. Udah ngerti, iya, Bisa paham. kepuasan. Jadi Para Denal ini punya kepuasan tersendiri nih. Wah, saya aja bisa ngajarin teman saya, gimana ketika ngajarin siswa-siswa saya nanti seperti itu. Gitu. Ya kan jadi guru nih. Jadi guru bahasa Inggris itu emang dari dulu suka bahasa Inggris atau gimana? Atau emang karena sang guru kita Memeldon? Jadi tuh gini, saya SD SMP tuh nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. SD SMP bahkan nyebutin warna kayak red, black. Itu tuh saya dulu nggak bisa. Nah jadi di SMA, pas masuk SMA nih, SMA 88 di semester 2 kelas 1, kelas 10 itu saya dikasih tahu sama orang tua saya kalau misalkan di dunia kerja itu bahasa Inggris tuh bakal diperlukan banget, dan orang tua saya tuh paham lah atas kelemahan saya itu, saya kurang banget nih di bahasa Inggris. Jadi orang tua saya malah pengennya ngelesin saya. Nah, dari saya les, oh ternyata bahasa Inggris tuh nggak sesusah itu gitu. Mungkin pada saat SMP kurang suka aja sih sama bahasa Inggrisnya, karena bahasa apa sih, bahasa Indonesia aja masih remet mulu ya kan. Ya jadi fokus ke bahasa Indonesia. Pas bahasa Indonesia udah oke, baru deh yang move ke bahasa Inggris. Nah sampai sekarang, jadi sampai sekarang pun masih belajar juga sih untuk bahasa Inggris ya. Jadi kalian nih kalau misalkan merasa kurang-kurang dalam bahasa Inggris, kalian harus tetap semangat belajar bahasa Inggris karena gak ada yang nggak mungkin. Mungkin saat mau nanya lagi nih, saat KBM mungkin kayak gimana sih murid-muridnya? Kan pasti beda banget sama yang teman-teman yang dulu yang Para Denal ajar sama anak-anak yang sekarang gitu. Apa feelsnya tuh beda gitu kan? Itu kalau sekarang tuh kayak gimana? Kalau feelsnya sih kurang lebih sama ya, karena sebagai guru gitu, bahkan walaupun pada saat itu, saat saya SMA
saya bukan guru, cuma kan saya tuh memberikan informasi terhadap ilmu kan. Saya sharing ilmu nih ke teman-teman saya, dan mereka teman-teman saya ini juga diawali dengan ketidaktahuan kan. Emang ada beberapa yang tahu, cuman karena emang murid-murid sekarang kan juga sekolah karena pengen tahu kan. Nah jadi kurang lebih sama lah feelsnya, cuman yang membedakan karena emang saya harus masuk banyak kelas. Jadi yang membedakan, oh ternyata gini loh, untuk menyesuaikan kelasnya ini tuh guru tuh harus melakukan sesuatu yang berbeda, interaksinya pun berbeda dan lain-lainnya. Bener nggak? Iya, karena apa ya, ketika kita kita nangani murid kita tuh karakteristik murid-murid kita itu beda. Apalagi nanti kalau Mas Yusuf, Mbak Dominik nanti jadi guru, kalian tahu deh gimana nih karakteristik murid kalian tuh beda-beda, unik-unik. Ada yang misalnya dia bisanya pelajaran olahraga, ada yang bisa dia sejarah atau segala macam ya, karena dia tahu ya. Nanti kita harus menyesuaikan, jadinya tidak bisa memaksakan kehendak anak. Gitu. Sesuai karakteristik. Mau nanya lagi. Boleh. Ada ini nggak murid kesayangan? Murid kesayangan sih semuanya saya sayang ya. Iya, saya nggak mau pilih-pilih gitu. Maksudnya nggak mau membeda-bedakan juga. Karena kan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Maya, kalau untuk saya sendiri, saya nggak ada ya kita ya. Kalau untuk murid kesayangan itu nggak ada, menurut saya semuanya rata. Mungkin hanya perbandingannya ketika dia memang suka sejarah, ada satu keunggulan aja gitu. Jadinya wah dia punya hobi yang sama dengan saya, mungkin saya senang aja gitu. Tapi tidak dispesialkan intinya gitu. Itu pengalaman menjadi guru kan ya tadi ya. Balik lagi nih ke alumni. Nah, Ibu alumni 88, para Denal juga. Pas udah lulus itu kayak kegiatannya ngapain aja sih? Kan banyak tuh orang-orang setelah lulus SMA itu langsung nyari kuliah atau apa gitu. Kalau para Denal sendiri ngapain? Kalau saya sih nyantai. Kalau saya nyantai. Ini bukan sombong atau gimana ya. Jadi saya tuh pas SMA nih, pas pengen teman-teman saya ini pada sibuk mikirin tes gitu, mikirin tes untuk masuk universitas ini, universitas itu. Kalau saya tuh udah keterima duluan lewat jalur rapor. Jadi jalur rapor itu namanya SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ya. Jadi itu tuh menggunakan nilai rapor dan kalian nggak harus ikut tes lah. Jadi cuma pakai nilai, jadi masuk gitu. Jadi untuk kegiatan saya ya udah nganggur aja, pengacara. Saya setelah lulus dari SMA 88, saya harusnya itu daftar TNI. Kebetulan saya daftar wanita angkatan udara waktu itu setelah lulus dari SMA Negeri 88. Kebetulan saya daftarnya jauh banget nih, di Bandung. Saya pulang kampung lah saya ke Bandung ceritanya. Saya sibuk jasmani, lari, renang, ciming, semuanya itu adalah makanan sehari-hari saya. Dan kenyataannya ya udah saya gagal di pangkalan daerah, jadi saya harus pulang. Gimana saya mempersiapkan masa depan saya, intinya gitu. Tidak boleh berlarut-larut lah intinya. Ya, ada nggak sih kira-kira hal yang Bu Mayang dan para Denal sesali nggak pernah lakuin selama di sekolah, atau mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua? Sekolah SD, SMP, SMA gitu loh, Ya. semuanya gitu. Oke. Dari para Denal duluan. Harusnya sih lebih first ya, cuma nggak Oh, apa-apa. Ya udah lah, nggak apa-apa. Hai, siap. Kalau saya apa yang saya sesali? Untuk yang saya sesali, mungkin karena dulu tuh saya masih malas-malasan. Ya, jadi di kuliahan itu masih ada ke bawah sedikitnya tuh, malasnya tuh masih ada gitu nyantol. Jadi karena ngerjain tugas apa-apa, mepet deadline, apa segalanya gitu. Jadi kalau di kuliah ini kan tugas itu nggak kenal deadline ya. Iya, nggak kenal Pokoknya deadline. selesai semua. Intinya satu kelar tunggu satu. Tunggu Pulang 3 ya, bisa. tiga, tunggu 4 jam tunggu Gitu. satu. Nah jadi kalau misalkan SMA ini kan, ya udahlah masih ada besok, ntar sampai H-1 baru dikerjain. Ya kalau kuliah SD SMP, nanti kita bilang SMA. plagiarism.
Iya, kalau di di SMA, di kuliahan itu tuh kalau misalkan kita copy paste nih atau ada yang sama misalkan jawaban saya sama Bu Maya sama, wah itu nilainya tuh bisa Langsung kita nggak gitu. baru Dan mata kuliah. Pesan dong gimana? ya itu sih satu-satunya yang saya sesali ya kalau misalkan selama saya belajar di SD, SMP ataupun SMA itu karena suka banget mepet-mepet deadline tugasnya. Saya tuh yang saya sesalin zaman SMA tuh SAS, sistem Apa tuh ya? kebut semalam. Oh, iya. Jadi kalau saya nggak pernah belajar intinya kalau bisa buku saya bakar, saya minum tuh, saya tenggelam gitu. Tapi saya merasa kalau saya andaikan saya nggak ngulangin SKS itu gitu ya, harusnya saya mendapatkan nilai yang lebih baik atau gitu sih. Hasilnya lebih maksimal lah ya. Dan seperti itu. Namanya juga masa lalu gitu. Iya. kan. Biarlah berlalu. Iya guys. Dari pengalaman nih alumni SMA 88 yang hebat-hebat gitu. Ada nggak pesan-pesan buat generasi penerus di 88? Kayak pesan gitu. Pesan Iya biar lebih pesan. lucu. Iya. Iya. Apa ya Bu Mayang ya? Apa ya? Saudara-saudara. Pesan buat kita nih. Oke, Teman-teman yang lain. mau Paradinal dulu. Boleh. Oke. Pesannya untuk murid SMA 88, jangan malas-malas belajar, hormatilah guru kalian, ditingkatkan lagi motivasi belajarnya, dan apalagi ya, mungkin Bu Maya mau tambahin. Oke, mungkin tadi kan ada kaitannya ya, siapapun gurunya, intinya kalau kamu suka pelajarannya, cintai dulu gurunya, nanti pasti akan kebawa sama pelajarannya. Nanti seneng, nanti nilainya akan seiring berjalannya waktu, nilainya akan naik. Bagus banget ya pesannya. Buat teman-teman dengerin ya. Dengerin tuh. Dengerin ya. Oh iya, Sob. Udah gak kerasa kita udah di penghujung acara nih. Aduh. Udah di ujung acara. Oh iya tadi pesan dan kesan itu pertanyaan terakhir ya. Oke, untuk iya. ya bentar lagi penutup nih. Ya, baru masih pengen berlama-lama nih. Kita masih Berlama-lama. pengen terus tua dan bergurau ya. Ya, cuman ini terbatas waktu, susah. Mungkin nanti next lagi kan. Iya, Iya, nanti lain waktu ya. Iya. Masa ngobrol Iya. lagi. Ya, biar seru nih untuk penutup. Kan tadi kan Pak Radenal bilang punya bakat lah di musik. Mm-mm. Dan Bu Maya punya suara yang merdu. Iya. Mungkin Merdu kali, Bu. merdu Tidak merusak kuping ya. Merdu. Pasti merdu. Oh ya. Dan asik kali ya kalau mungkin penutup episode kali ini Pak Radenal dan Bu Maya yang duet. Boleh. Bener. Sikat. Iya, soalnya kita lihat dulu Iya, sama iya. para Renal duet kan. Iya. Ya, lagunya mau apa? Kita pakai lagunya Punggung Junior yang hebat ya. Terhebat. Iya. Ya, pokoknya ada kamu-kamunya deh. Iya. Kamu. Ya udah. Jadi langsung saja kita tampilkan penampilan Bu Mayang dan Pak Radenal. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Jadi itu dia penampilan dari Bu Mayang dan Pak Radenal. Keren banget gak sih, Sob? Keren banget dong. Penampilan tadi sekaligus menutup podcast episode 2 kita kali ini. Ya, kok udahan? Jangan sedih ya, Sob. Untuk teman-teman pendengar Del Voice, jangan sedih juga ya. Karena masih ada episode selanjutnya dan konten menarik lainnya dari YouTubean. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe ke channel YouTubean. Pastikan juga klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari kita. Hope you guys like this video. See you on the next time. Bye. Bye.